Menghias tubuh kita yang zahir bagus, tapi jangan lupa juga untuk apa? Menghias batin kita, hati kita. Kalau hati kita kotor, cucinya dengan apa? Beristighfar kepada Allah. Cucinya dengan apa? Datang ke majelis-majelis yang ingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sakit, jangan didiamkan. Kalau didiamkan nanti komplikasi, tambah sakit. Tapi pergi ke mustasfa, pergi ke rumah sakit. Rumah sakitnya hati apa? Ya majelis-majelis seperti ini. Ke masjidnya Allah, mendengarkan nasihat-nasihat yang bisa menggugah hati kita. Digunakan hati kita untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an. Itu mustashfal qulub, rumah sakitnya hati. Supaya apa? Hati kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari, Nabi Muhammad pernah ditanya tentang seseorang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ini orang ini tanya, "Ya Rasulullah, orang yang jihad di jalan Allah itu yang seperti apa?" Karena ada orang yang berperang tujuannya apa? Untuk menampakkan kekuatannya. Ikut perang tapi yuqatilu lisyaja'ah. Dia itu di dalam peperangan tujuannya apa? Nunjukkan kekuatan dirinya. Ada lagi yang tujuannya riya, ingin dipandang sama orang. Loh, orang ini ikut perang sama Rasulullah, orang ini ikut perang untuk membela agamanya Allah Ta'ala. Jadi tujuannya bukan semata-mata karena Allah, tapi ria'an nas, supaya dipandang sama manusia. Maka dijelaskan oleh Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullahiyal ulya, yang disebut dengan orang yang fisabilillah, berjuang di jalan Allah, adalah yang berperang untuk apa? Mengangkat namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengangkat kalimatullah, untuk mengagungkan Allah, syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuangnya karena Allah, bukan karena ingin dipandang manusia, bukan karena untuk menunjukkan kekuatannya, tapi semata-mata karena Allah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting ikhlas itu. Karena Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita, amal perbuatan manusia itu yang diterima sama Allah, yang dilakukan secara ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang melakukan perbuatan dengan ikhlas, apa kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, man khalasat niyatuhu kafahu Allah ta'ala ma bainahu wa bainan nas. Kebutuhannya dia itu dicukupin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau apa? Ikhlas. Niatnya ikhlas, niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, urusanmu dicukupi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Ya'qub Al-Makfuf, al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menutup kebaikannya sebagaimana dia menutup keburukannya. Jadi kalau kita mau tahu definisi ikhlas itu apa? Definisinya ikhlas itu adalah orang yang ketika berbuat baik, dia tutup kebaikannya, nggak dia pamerkan ke orang, tapi dia menutup perbuatan baiknya sebagaimana dia menutup perbuatan buruknya. Kita itu kalau punya keburukan, perbuatan buruk yang tidak baik, kan malu keburukan kita diketahuin sama orang lain. Makanya kita tutup, jadi rahasia supaya orang nggak tahu. Nah, orang yang ikhlas itu menutup kebaikannya sebagaimana dia menutup keburukannya. Nggak mau orang lain tahu. Ini urusan saya dengan Allah. Kalau orang lain tahu, saya takut nanti ada sifat riya masuk ke dalam diri saya. Kalau sudah ada riya, amal saya sia-sia. Maka dia takut amalnya binasa. Akhirnya apa? Dia tutup kebaikannya sebagaimana dia menutup keburukannya.